Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umar Rashid dengan NIM 150362646 dari sesi 2 Pendidikan Teknik Bangunan 2020 akan mempresentasikan hasil tugas 3 analisis saya, yaitu dengan judul Strategi dan Model Pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Bahan Bangunan jenjang SMK. Pertama, saya akan membaca beberapa sub yang tertampil di sini. Yang akan saya presentasikan yaitu pertama, mata pelajaran ilmu bahan bangunan. Kedua, merupakan model pembelajaran yang cocok bagi ilmu bahan bangunan. Dan ketiga, strategi yang dilakukan sebagai pelengkap pembelajaran. Ilmu bahan bangunan. Ilmu bahan bangunan berisi pengetahuan tentang bahan dan teknologi material bangunan yang meliputi sifat-sifat dan jenis bahan bangunan, gunanya, kekuatan dan pengawetan bahan bangunan, cara pemeliharaannya, pengetahuan rekayasa bahan bangunan, dan bahan bangunan dalam perdagangan, yang dikutip oleh Mulyana tahun 2015. Ilmu bahan bangunan mempelajari material-material seperti struktur beton, yaitu semen, pasir, kerikil, air, dan bahan tambahan lainnya. Dan ada material struktur kayu, seperti triplek, papan kayu, pintu, dan jendela, serta rangka atap. Pada material struktur baja, ada beton bertulang, baja profil, dan baja ringan. Ilmu bahan bangunan ini juga menguji material beton, kayu, dan tulangan. Adapun kompetensi dasar ilmu bahan bangunan ini sebagai berikut. Pertama, menerapkan dan mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Kedua, mengolah dan menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan. Ketiga, menerapkan dan mengelola spesifikasi dan karakteristik baja dan aluminium untuk konstruksi bangunan. Keempat, yaitu menerapkan dan mengelola spesifikasi dan karakteristik cat pada konstruksi bangunan. Kelima, menerapkan spesifikasi dan karakteristik bahan adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran yang cocok untuk ilmu bahan bangunan yang sudah saya pilih. Di sini ada problem-based learning, merupakan pendekatan yang berorientasi pada pandangan konstruktivistik yang memuat karakteristik kontekstual, kolaboratif, berpikir metakognisi, dan memfasilitasi pemecahan masalah. Siswa dimungkinkan belajar secara bermakna, yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pemecahan masalah. Problem-based learning didasarkan oleh teori pembelajaran konstruktivisme sebagai teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Seseorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubung pengetahuan baru dengan motif tersebut. Di sini terdapat kutipan. Problem-based learning merupakan pendekatan yang belajarkan siswa yang dikonfrontasikan dengan masalah praktis berbentuk
struktur atau open-ended melalui stimulan dalam belajar. Kutip Bout dan Valetti tahun 1997 dalam Demitra 2003. Selain model pembelajaran PBL, saya juga menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Conversation atau yang disingkat CIRC dibangun atas dua perspektif teori. Teori ini yaitu perspektif motivasi dan perspektif kognitif. Ahsan berpendapat bahwa langkah-langkah model CIRC dapat diterapkan ke dalam tahap-tahap pelaksanaannya, seperti orientasi, organisasi, pengenalan konsep, duplikasi, dan terakhir penguatan dan refleksi. Model pembelajaran ini memiliki kelebihan. Model pembelajaran ini memiliki kelebihan seperti mengelompokkan siswa yang heterogen, dapat meningkatkan kerjasama siswa, serta meningkatkan siswa senang berdiskusi. Model pembelajaran kooperatif ini sudah diteliti oleh Rezeki Kartikasari pada tahun 2011 dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau yang disingkat CIRC. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat bekerja sama dengan kolega dan pelanggan kelas 10 SMK Sri Langkat Tanjung Pura tahun ajaran 2010 sampai 2011 dengan hasil penelitian bahwa penerapan model pembelajaran CIRC pada siswa kelas 10 SMK Sri Langkat Tanjung Pura mengalami peningkatan, di mana pada siklus 1 hasil belajar tidak memenuhi standar ketuntasan belajar minimal, yaitu hanya memperoleh nilai rata-rata 67,93%. Sedangkan pada siklus kedua, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 81,98%. Selain model pembelajaran, di sini ini ada strategi yang dilakukan yang telah saya kembangkan dari hasil analisis saya. Dalam belajar di kelas, siswa diberikan kesempatan dalam mengemukakan pendapat, biasanya dengan menggunakan 4 kelompok media untuk gaya pembelajaran. Pertama yaitu visual, bagaimana siswa itu melihat. Kedua ada auditory, merupakan gaya pembelajaran siswa yang senang dengan mendengar. Ada olfactory, media pembelajaran yang menggunakan materi yang berganti-ganti, dan taktil or kinesthetic, yang merupakan gaya belajar dengan bergerak atau melakukan sesuatu. Contoh dari 4 gaya pembelajaran ini seperti mendikte materi dan menulis ulang materi, bermain games, tugas menggambar, soal latihan, atau tanggung jawab lain seperti piket kelas dan kerapian berpakaian. Untuk penggunaan e-learning, YouTube bisa digunakan untuk sumber pengetahuan praktikum karena memuat video langkah-langkah pembuatan. Dengan keempat gaya belajar ini, tidak hanya membuat anak duduk manis mendengarkan penjelasan guru dan pekerjaan tugas, tetapi murid dapat berpartisipasi dalam mata pelajaran tanpa beban. Di sini adalah referensi yang saya gunakan untuk menganalisis kompetensi dasar ilmu bahan bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih.